Indonesia Diary. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Amin. Nah, di video Indonesia Diary kali ini aku akan menginformasikan tentang biaya hidup keluarga di negara Mesir. Jadi ini adalah biaya-biaya yang bisa aku bilang hampir 100% pasti akan dikeluarkan, atau biaya dasar yang harus dikeluarkan per bulannya oleh keluarga di Mesir. Tapi aku disclaimer, ini adalah berdasarkan pengalaman aku sendiri ya, keluarga aku sendiri. Jadi mungkin di keluarga lain itu akan berbeda, ada biaya tambahan lain dan lainnya, tapi aku rasa ini adalah sudah mencakup hampir 80% biaya dasar yang pasti akan dikeluarkan oleh keluarga ya di Mesir sini gitu maksudnya. Nah, nggak bakal lama-lama, aku langsung masuk aja di videonya. Tonton terus videonya sampai akhir ya, karena banyak banget info buat Utiah yang ingin tahu tentang biaya-biaya ya dasar untuk hidup di negara Mesir. Gitu deh. Jangan lupa juga untuk selalu subscribe, komen juga kalau misalnya yang perlu ditanyakan, dan share pastinya kalau emang infonya bermanfaat. Langsung masuk di videonya, mari. Nah, aku lupa tadi di awal disclaimer ya, ini adalah biaya untuk keluarga baru ya. Jadi karena aku belum ada baby, jadi adalah biaya untuk berdua, kurang lebihnya untuk berdua. Jadi jikalau sudah ada anak, itu pasti biayanya akan berbeda lagi ya. Jadi yang aku hitung ini, yang aku akan infokan adalah untuk biaya berdua, suami dan istri. Oke, langsung masuk aja. Yang pertama, biaya dasar yang harus dikeluarkan oleh keluarga di Mesir ini itu apa sih? Nah, ini dia. Yang pertama adalah pastinya biaya dasar adalah biaya listrik. Ya, listrik di Mesir. Kalau sepengalaman aku di sini, untuk biaya listrik untuk rumah dengan 2 kamar, ruang tamu, kamar mandi, dan dapur, untuk biaya listriknya sendiri, karena di rumah sini aku tidak menggunakan AC ya, jadi biaya listriknya untuk keluarga di sini itu cukup stabil, baik di musim panas maupun di musim dingin. Tapi sih kalau misalnya di musim panas biasanya agak naik, karena kita di sini pakai kipas angin ya, dan karena panas-panas banget jadi kita bisa kayak hampir 24 jam nyalain itu, tapi tidak setinggi dengan AC, jadi biayanya tidak terlalu berbeda gitu. Nah, kurang lebih yang harus dikeluarkan untuk biaya listrik di Mesir sini adalah ini untuk dua kamar, satu ruang tamu, satu kamar mandi, dan juga dengan satu kitchen, satu dapur ya. Itu sekitar 200 sampai 250 pound per bulannya. Aku garis bawahi ini tidak menggunakan AC ya. Jadi kalau misalnya perangkatnya, ini perangkat standar yang pasti biasanya dimiliki sama orang-orang di rumah deh, kayak televisi, kulkas, dan semuanya itu. Bisa lebih tinggi ataupun bisa lebih rendah, itu tergantung dari pemakaian. Jadi untuk satu bulannya kurang lebih untuk listrik sendiri itu antara 200 sampai 300 lah, tapi aku ambil tengahnya di 250 pound. Nanti aku tulis di sini ya, 250 pound untuk listrik di sini di Mesir. Lalu untuk yang kedua, biaya yang dikeluarkan, biaya per bulan yang biasa dikeluarkan itu adalah biaya untuk gas. Nah, kalau di Mesir sini kebanyakan gasnya itu sudah tidak menggunakan tabung. Jadi gasnya itu langsung dari pusat, sudah ada alirannya gitu ya. Yang setiap bulannya kita harus membayar itu. Nah, untuk biayanya itu nggak terlalu mahal untuk gas, terutama untuk di musim panas ya, karena di musim panas itu gas itu kita gunakan cuman untuk kompor aja, jadi untuk di musim panas itu biasanya gas itu antara 60 sampai 80 pounds, sekitaran itu untuk memasak aja ya, untuk kompor aja. Cuma di musim dingin, karena di sini menggunakan mesin penghangat air yang disalurkannya dengan gas. Jadi ada dua macam mesin ya, yang menggunakan listrik
Jadi nanti nambahnya di listrik ataupun di gas. Nah, kebetulan di rumah ini itu menggunakannya disambungannya ke gas ya. Jadi pada musim dingin itu otomatis biaya gasnya itu lebih sedikit tinggi karena kan kita pasti menggunakan air hangat ya untuk mandi, untuk yang lain gitu. Itu menggunakan air hangat. Jadi biayanya agak berbeda antara musim panas dan musim dingin. Untuk musim panas tadi ya sekitar 60-80 pound. Nah, kalau untuk musim dingin itu kisarannya antara 80 sampai 120 lah, antara sekitar 100 pound lah kurang lebih yang harus dikeluarkan. Jadi untuk musim panas gini kurang lebihnya di sini ya pengalaman aku sendiri ya, dan untuk musim dinginnya segini. Jadi kurang lebih yang harus dipersiapkan untuk gas di sini adalah kurang lebih ya tadi musim panas sekitar 60 sampai 80 dan musim dingin itu sekitar 80 ya sampai 120 atau 100 lah gitu per bulannya. Biasanya ada orang yang narik, jadi kita langsung bayar gitu. Ada yang datang ke masing-masing rumah untuk nagih itu. Begitu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah biaya dasarnya adalah air. Nah, untuk air sendiri kebetulan aku tidak bisa berdasarkan pengalaman, karena di sini sendiri, di rumah sini sendiri air itu free ataupun gratis. Aku pernah tanya kenapa di sini bisa free, karena infonya masih mengikuti peraturan pemerintah yang lama. Jadi ada beberapa tempat, mungkin yang gedungnya itu gedung baru atau apa, itu akan ada pembayaran air. Tapi untuk aku di sini sendiri air itu free atau gratis. Jadi pakai sebanyak-banyaknya, itu nggak ada tagihan untuk air sendiri. Gitu deh Utiahi. Lalu yang selanjutnya, yang keempat ya. Yang keempat itu adalah biaya internet, wifi, pulsa ataupun internet handphone ya. Karena kenapa aku masukin di video ini, karena sekarang ini kayaknya hampir nggak ada orang yang tidak menggunakan ini pulsa ataupun internet itu sendiri. Nah, untuk wifi sendiri aku di rumah sini itu murah. Jadi aku menggunakan salah satu provider yang ada di sini. Nah, untuk per bulannya, jadi bukan tagihan, sistemnya adalah aku seperti isi pulsa atau beli pulsa internet. Biasanya yang aku habiskan dalam sebulan itu biasanya sehabisnya, tapi biasanya aku menggunakan ini habis dalam waktu kurang lebih 3 minggu. Jadi wifi yang aku gunakan di sini itu belinya itu seperti pulsa internet, harganya itu murah, 140 pound, 140 lei, dan itu sudah mendapatkan kurang lebih hampir 140 giga. Itu yang diinfokan oleh Muhammad ke aku ya. Jadi itu bisa digunakan kurang lebih 3 minggu. Nah, jadi setiap 3 minggu biasanya aku akan beli itu lagi 140 lei, 140 lei, 140 lei, tergantung sehabisnya. Begitu kalau aku di sini. Tapi banyak berbagai tipe ya di sini ya untuk internet. Jadi ini berdasarkan pengalaman aku aja di sini. Untuk internet yang aku gunakan dengan provider, aku sebut aja ya Wi, itu aku mengeluarkan 140 pound. Kalau lagi sering banget nih misalnya nonton YouTube atau apa, bisa dalam 1 bulan aku bisa isi 2 kali ya, berarti 280. Itu udah maksimal banget. Tapi biasanya pemakaian normalnya itu 3 minggu untuk 140 pound itu sendiri. Gitu untuk biaya wifi sendiri. Nah, untuk handphone sendiri biasanya untuk sudah pulsa dan ada internet itu bisa habis kurang lebih, ini standarnya sekitar 100 pound per bulannya. 100 pound, 150 pound, 150 pound tuh udah maksimal banget, tapi 100 pound. Karena kan kalau di rumah kita sudah nggak pakai lagi tuh internet ataupun pulsa, itu juga jarang, jadi pakainya wifi. Tapi kalau sedang keluar ya pasti harus ada jaga-jaga internet dan pulsa. Nah, kurang lebih itu dihabiskan aku ataupun Bapak Muhammad itu berdua ya sekitar 100 sampai 150 pound lah itu berdua. Begitu.
Nah, ini biaya yang pasti banyak banget ditanyain sama ibu-ibu atau wanita-wanita yang akan menikah dengan orang Mesir, yaitu adalah biaya makan dan kebutuhan sehari-hari. Tapi aku akan masukkan di sini sebagai biaya bulanan ya. Jadi biaya bulanan itu udah termasuk pokoknya isi untuk beli-beli deh, untuk beli makan, beli kebutuhan dan lain-lainnya. Nah, balik lagi seperti yang di awal aku sebutkan, ini biaya berdua. Jadi aku dengan Bapak Muhammad saja karena belum ada baby. Tentunya kalau ada tambahan anggota keluarga itu akan lebih tinggi lagi gitu. Dan juga tergantung dengan yang dibeli mau apa nih. Kalau belinya setiap hari daging gitu ya pasti akan jauh lebih mahal. Tapi yang aku masukkan di sini standar ya. Untuk biayanya sendiri itu aku nggak bisa hitung sebenarnya per harinya berapa. Ya mungkin per hari bisa 40-50 pound per hari, tapi bisa lebih murah ataupun bisa lebih mahal karena tergantung. Biasanya aku belanja itu kan 1 minggu sekali ya. Nah 1 minggu itu biasanya pengeluarannya itu ya beda-beda tergantung, karena kadang beli lebih mahal, kadang masih ada sisa yang minggu kemarin jadinya beli yang untuk minggu depan sedikit kayak gitulah. Tapi kalau diakumulasi kurang lebih yang aku habiskan per bulannya untuk aku dan Bapak Muhammad itu range-nya antara 1.200 sampai 1.500 pound. Itu standar ya, itu yang aku masukkan standar. Kalau misalnya mungkin akan masak daging setiap hari atau belanja skincare atau apa setiap bulan ya itu pasti akan lebih tinggi. Ini untuk biaya dasar normal seperti makan, lalu beli keperluan seperti shampoo lah, sikat gigi lah, apalah apa. Karena kan shampoo sama sikat gigi kita nggak beli setiap bulan ya. Untuk shampoo biasanya 2 bulan baru habis, baru kita beli lagi. Jadi kadang bisa lebih murah dari 1.500 atau 1.200 bisa lebih murah nih karena masih ada, ataupun bisa lebih tinggi karena kita kehabisan stok jadi belanjanya lebih banyak. Tapi kurang lebih yang aku habiskan di sini per bulannya standar ya untuk makan, minum dan lain-lain itu kurang lebih 1.200 sampai 1.500 pound untuk berdua. Lalu biaya keenam yang juga ada yang pernah menanyakan ke aku, yaitu biaya sewa ataupun biaya beli rumah di Mesir. Untuk biaya sewa sendiri tentunya bervariasi dan aku sebenarnya agak susah untuk memastikan apakah di setiap kota di Mesir harganya sama atau bagaimana. Tapi aku akan coba gambarkan dengan yang ada di Portside sini ya. Karena untuk aku tinggalnya kan bukan di Kairo ya, di Portside, jadi aku akan menggunakan harga yang ada di sini gitu. Tapi sih kurang lebih nggak akan terlalu jauh ya gitu. Walaupun Kairo mungkin akan lebih mahal karena ya sama sih sebenarnya kayak di ibu kota ataupun di sini. Kalau tempatnya itu di pusat kota, tempatnya strategis, dekat dengan transportasi, dekat dengan mall, dekat dengan apa, pasti akan jauh lebih mahal daripada yang agak di pinggir-pinggir gitu. Tapi untuk standarnya sendiri biasanya di sini untuk sewa ya, untuk sewa itu per bulannya sekitar 1.500 sampai 2.000 pound per bulannya. Itu yang standar ya. Jadi yang biasanya standar di sini itu ya kamar 2, ruang tamu, ya gitulah, ruang tamu, kamar mandi dan juga dapur. Itu untuk yang 1.500 ataupun 2.000 itu masih agak yang di pinggir-pinggir. Tapi kalau mau di tengah lagi, walaupun mungkin kecil, itu biasanya harganya akan lebih tinggi lah, seperti 2.000, 2.200, 2.500 gitu per bulannya. Tapi kalau untuk ini untuk ukuran yang standar ya, untuk yang lebih besar pastinya akan lebih besar lagi. Jadi kalau aku bilang startnya itu sekitar di 1.500, 1.800 itu startnya untuk sewa rumah di sini. Kalau aku rasa sih ini
nggak akan terlalu beda jauh dengan di kota-kota di Mesir lainnya. Jadi standarnya itu 1.500-1.800 pound per bulannya untuk sewa rumah ya. Lalu untuk beli sendiri, dan harganya untuk rumah yang terkecil itu sekitar, kalau di sini setahu aku itu sekitar 65 meter persegi ya, sekitar segitu. Karena di sini rumahnya susun ya, bukan rumah yang berdiri sendiri seperti di Indonesia. Jadi harganya itu antara 180.000 pound, 200.000 pound and up gitu, dan lebih tinggi lagi. Aku nggak bisa memastikan itu maksimalnya berapa ya, tapi kurang lebih startnya from 180.000 sampai 200.000 pound untuk yang ukurannya paling kecil gitu. Oh iya, untuk yang sewa tadi sendiri itu kadang 1.800 atau 2.000 itu tergantung dari pemilik rumah ya. Kadang ada yang sudah tidak termasuk gas ataupun listrik, tapi kebanyakan sih itu di luar dari gas dan listrik pastinya ya. Begitu untuk sewa rumah dan juga beli rumah di Mesir. Lalu yang selanjutnya yang aku infokan adalah soal pakaian. Ada juga yang menanyakan ke aku soal sandang atau pakaian. Sebenarnya aku agak susah karena sandang dan pakaian ini menurut aku kebutuhan dasar, tapi yang tidak kita keluarkan setiap bulan gitu. Jadi ya tergantung ke orangnya masing-masing ya. Ada yang suka belanja tiap bulan harus belanja ataupun enggak. Kebetulan kalau untuk aku sendiri, aku tidak yang selalu setiap bulan harus belanja baju ataupun apa gitu. Tapi untuk di video ini aku akan infokan standar harga baju yang ada di sini. Kalau untuk baju yang ada di sini, ya untuk di pinggir ya, untuk yang dijual seperti di pinggir, tapi kualitasnya lumayan lah, dan yang biasanya banyak dipakai sama orang-orang sini, maksudnya orang-orang sini ya, bukan baju yang ada yang branded, baju yang standar aja, itu range harganya antara 100 sampai 300 pound satu bajunya. Tetapi untuk musim dingin tentunya akan lebih mahal karena bahannya pasti lebih tebal, dan biasanya untuk kayak jaket-jaket gitu untuk standarnya yang di pinggir itu, maksudnya yang bukan di toko-toko branded itu antara 300-350 pound, sekitar segitu untuk satu baju ya. Begitupun sepatu juga banyak yang startnya 100 le, 150 le, 150 pound gitu. Celana pun juga sama, kurang lebih begitu gitu. Tapi tadi aku nggak masukkan ke kebutuhan dasar karena biasanya memang aku tidak belanja setiap bulannya untuk pakaian begitu. Lalu yang terakhir adalah transportasi sendiri. Untuk yang aku sebutkan di sini ya, di Portside itu untuk transportasi sendiri, untuk yang ada itu adalah mikrobus atau angkotnya dan juga taksi. Kalau untuk taksi itu dihitungnya per jarak area. Kalau untuk mikrobus ya seturunnya kita itu. Untuk biayanya sendiri itu satu kali ngangkot itu 3 pound. Jadi tergantung Uti dan Ahi seberapa banyak aktivitas di luarnya, kesana kesininya ya. Tapi untuk biayanya sendiri angkotnya 3 pound, dan untuk taksi di sini maksimal satu kali jalan itu 15 pound. Kira-kira begitu. Untuk rupiahnya berapa sih, Kak? Nah, untuk rupiahnya sendiri silahkan di currency-nya, karena currency-nya sekarang naik turun ya. Nah, tapi untuk 1 pound sendiri mungkin sekarang sekitar 600 atau 500 rupiah mungkin ya. Nah, jadi bisa dihitung lah, kira-kira dikalkulasi kira-kira biayanya berapa kalau dirupiahkan. Pastinya jauh lebih murah ya, karena currency di Mesir itu jauh lebih rendah daripada di Indonesia. Nah, itu tadi biaya-biaya dasar yang dikeluarkan biasanya rutin per bulannya. Tadi ada listrik, lalu ada gas, lalu ada air,
lalu ada biaya kebutuhan makan dan belanja per bulannya, ada biaya internet juga, lalu ada biaya sewa rumah ataupun beli rumah, terus biaya untuk baju atau pakaian, dan juga transportasi. Kira-kira gambarannya begitulah di Mesir. Tapi balik lagi, ini yang aku keluarkan berdasarkan pengalaman aku ya, untuk masih 2 orang saja begitu. Untuk yang lebih pasti akan lebih tinggi lagi. Begitu deh. Kalau memang ada yang mau ditanyakan lagi, boleh langsung komen di bawah ya Utyahi. Kalau memang bisa aku jawab, insya Allah akan aku jawab. Begitu deh. Kira-kira itulah gambaran biaya hidup, biaya dasar untuk tinggal di negara Mesir. Kurang lebih menurut aku mungkin lebih murah daripada di Indonesia, karena currency-nya itu lebih rendah ya. Tapi ya itu kembali lagi tergantung dengan kebutuhan masing-masing keluarga, karena masing-masing keluarga kebutuhannya berbeda-beda. Begitu. Nah, terima kasih untuk Utyahi yang selalu nonton Egyptonesia Diary. Jangan lupa juga untuk gabung di Facebook grupnya Egyptonesia Diary di sini. Jangan lupa gabung ya. Dan yang ada pertanyaan boleh ditanya di Facebook itu ataupun di komen di bawah ini gitu. Dan jangan lupa untuk selalu dukung terus Egyptonesia Diary, subscribe ya, jangan lupa. Lalu nyalain loncengnya juga. Lalu juga share sebanyak-banyaknya kalau infonya bermanfaat. Like juga pastinya. Nah, terima kasih sudah nonton video kali ini. Semoga infonya bermanfaat untuk Uhti dan Ahe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.